ada tingkatan keseriusan dari kontraktor. Maka dari itu kita tidak mau kejadian yang lalu terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di segmen 3.0 pekerjaan peningkatan jalan dari Aceh Selatan, Kuala Baru ke Singkil. Posisi saya saat ini berada tepatnya di titik 0 segmen 3 peningkatan jalan yang ditujukan nanti ke Kabupaten Aceh Singkil, di mana saat ini pekerjaan sedang berlangsung. Kita berpedoman kepada papan pamflet. Yuk kita lihat. Ini papan pamfletnya. Kita lihat sebagaimana dijelaskan di sini adalah pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Selatan, Kuala Baru, Singkil, Telaga Bakti. Dengan lokasi kami Kabupaten Aceh Singkil, nomor kontrak, nilai kontrak Rp 20 miliar. Saat ini para rekanan sedang melakukan pekerjaan yang kita pantau, ada pengaspalan dari titik 0. Yuk kita ikuti sampai kemana aspal ini, sampai kemana pekerjaan ini, dan bagaimana kondisi jalan yang sedang dikerjakan ini. Yuk kita ikuti.
pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Selatan, Kuala Baru, Singkil, Telaga Bakti, di mana saat ini kita berada di titik 5 kilo. Yang informasi kita dapat sampai di sini pekerjaan pada tahun 2022 melalui dana APBA Provinsi Aceh, dan nanti di jalan ini juga akan dilanjutkan untuk di segmen 3 akan ditembuskan ke sebelah kiri saya ini, dan jalan sebelah kanan saya ini tidak melalui ini pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Selatan, Kuala Baru, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Nanti kita akan mewawancarai masyarakat Kuala Baru bagaimana tanggapannya dan harapannya. Yuk kita lanjut. Assalamualaikum. Boleh wawancara dikit, Pak? Saudara, saya akan mewawancarai dari masyarakat Kuala Baru yang merupakan organisasi KCM, Bang, ya? KCM. Komunitas Kuala Baru Kreatif. Saat ini kan pemerintahan Aceh lagi bekerja untuk peningkatan jalan dari batas Aceh Selatan, Kuala Baru ke Singkil. Itu kalau tidak salah sekitar 17 km yang akan nanti tembus ke jembatan Kilangan. Jadi sebagai masyarakat bisa dijelaskan sedikit tanggapannya terkait jalan. Ya, jadi pengetahuan kami memang jalan ini merupakan idaman masyarakat satu-satunya. Karena seluruh kecamatan 11 yang ada di provinsi ini hanya Kuala Baru inilah yang bukan kategori daerah kepulauan yang belum lagi ada jalan. Jadi pengetahuan kami dulu pada tahun 2020 pemerintahan Aceh telah menganggarkan senilai 68,9 miliar. Namun gagal, tak tahu kendalanya apa, tapi nampaknya pihak kontraktor tidak mampu kerja. Setelah itu di tahun 2021 ini pemerintahan Aceh kembali menganggarkan senilai 20 sekian miliar. Jadi ya memang saat sekarang sedang dikerjakan, tapi pengerjaan itu masih berjalan sekitar 1 kilo lah pengaspalannya. Selebihnya masih penghamburan batu rupiah. Terkait jalan ini, jika nanti terlaksana seperti yang kita harapkan, dengan adanya wacana atau sedang dikerjakan oleh pemerintah untuk penembusan jalan dari Aceh Selatan via Kuala Baru kemudian ke Aceh Singkil, tembusnya sebagaimana kita ketahui ke jembatan Kilangan. Kalau nanti ini tuntas, kira-kira apa pendapatan dari Kuala Baru? Nah, terkait itu memang pembangunan jalan Medan Kuala Baru Singkil ini agak sedikit merepotkan. Tapi hal itu akan menjadi mudah ketika memang pemerintah serius dalam menangani hal ini. Karena apapun ceritanya, jembatan Kilangan ke Kayu Menang Kuala Baru perlu satu buah jembatan lagi. Jadi dalam proses multi-year ini, kita berharap janjinya kemarin itu target pemerintah Aceh 2022 tuntas. Nah, tapi dengan ada kendala gagalnya proyek 68 miliar kemarin, sehingga ini buyar multi-year-nya. Nah, jadi terlepas dari itu, ketika tuntas jalan ini,
itu banyak sumber ekonomi masyarakat, terkhususnya PAD di Singkil. Contohnya, itu saat sekarang di Kilangan lagi digagasi wisata religi. Jadi dulu kalau menurut informasi yang kami ketahui, bahwa seberang Kilangan itu adalah Singkil Lama. Singkil Lama kita tahu pernah jaya. Jadi kemungkinan besar ketika tembus jalan Kuala Baru, Kayu Menang, Kilangan, ada penghidupan atau kejayaan yang lampau yang akan terulang kembali. Jadi sehingga menjadi sebuah PAD besar bagi Aceh Singkil. Maka kita berharap terkhusus pemerintah harus antusias terhadap suksesnya jalan ini. Karena masa orang Padang saja yang jauh-jauh mau membesarkan wisata dan di kuburan Abu Rauf yang dikenal sebagai kuburan Abu Rauf itu. Mereka berkunjung di Kilangan itu sebulan sekali rame-rame. Jadi harapannya juga kita akan menggunakan peluang tersebut. Dan pula Kuala Baru ini adalah salah satu kecamatan penghasil ikan terbanyak. Jadi kalau transportasinya itu lancar, kemungkinan juga perikanan akan mudah hidup di Kuala Baru ini. Dan di samping itu juga, kita ketahui jarak tempuh dari Singkil ke Aceh Selatan itu memakan waktu 5 jam. Tapi kalau ketika selesai jalan Kuala Baru Kilangan Singkil, itu dari Singkil ke Tapak Tuan hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam, karena kita nggak lewat gunung lagi, Pak. 3 jam perbedaan, Pak. 3 jam perbedaan. Jadi maka kita berharap ini sebuah peluang sebenarnya bagi kota Singkil. Ketika suksesnya jalan Kuala Baru Singkil ini, supaya tidak dikatakan lagi ibu kota kabupaten itu sebagai jalan buntu, tidak ada tempat keluar, hanya ada tempat masuk. Pasca terhubungnya Singkil Kuala Baru, jadi secara otomatis transportasi akan bisa berputar. Jadi informasi yang kita dengar dari masyarakat, jika nanti tuntas pembangunan jalan Aceh Selatan Kuala Baru ke Singkil, itu juga ke tempat Kilangan, banyak orang menilai dari kecamatan Kuala Baru menuju ke Pulau Banyak, di mana Pulau Banyak ini yang kita ketahui destinasi yang sangat diunggulkan di Kabupaten Aceh Singkil. Kira-kira apa memang betul itu, Pak, lebih dekat dari kecamatan Kuala Baru ke Pulau Banyak daripada pelabuhan yang saat ini ke Pulau Banyak? Kalau jarak tempuh memang lebih dekat dari Kuala Baru, bahwa di Pulau Sarok kan sudah ada pelabuhan. Jadi layaknya kalau di Kuala Baru ini ketika ada transportasi itu cocok kita buat TPI seperti di Abdia. Karena apapun ceritanya di Kuala Baru ini 90% itu mata pencarian masyarakatnya nelayan. Jadi kita bisa mengirakan bahwa dorongan perikanan itu besar persi kecamatan Kuala Baru. Jadi alangkah indahnya ketika sukses jalan ini, Pemda serius melihat sisi program perikanan di kecamatan Kuala Baru. Pada tahun 2022 ini pihak rekanan dari anggaran pendapatan belanja Aceh sedang bekerja. Kalau kita tidak salah sekitar 5 km pengaspalan dengan anggaran sebesar 20 miliar lebih. Jadi tadi juga sudah kita pantau dalam video kita tadi bahwasanya pekerjaan aspal itu cuman 1 kilo 50 meter. Sementara saat ini sudah bulan 9 September. Kontrak 2022 tinggal beberapa bulan lagi. Sementara yang kita pantau di lapangan tadi agak-agak enggak maksimal lah pekerjaan ini. Harapannya sendiri kita tidak salah, bahkan kita juga mengikuti sebelum-sebelumnya
bahwa DPR Aceh melakukan pansus langsung ke pekerjaan peningkatan jalan ini. Jadi harapannya sendiri terkait persoalan ini, baik itu pemerintahan Aceh, baik itu DPRA, bagaimana harap? Ya, jadi melihat situasi memang sebenarnya kita miris. Artinya hari ini pemerintah sudah menganggarkan. Namun bisa kita lihat kenapa realisasinya belum lagi maksimal. Itu tergantung pada keseriusan pihak rekanan atau kontraktornya. Jadi dulu seperti itu juga, Pak. Bahwa ketika sudah diteken kontrak dari bulan 1, ya kan, deadline kontraknya cuma 1 tahun. Nah, kalau digas dari pertama teken kontrak, kami yakin selesai. Sama juga pada tahun kedua ini begitu juga. Sudah 8 bulan kontrak itu diteken, tapi kerjanya masih 1 kilometer. Artinya di sini belum ada tingkatan keseriusan dari kontraktor. Maka dari itu kita tidak mau kejadian yang lalu terulang kembali. Itu sama saja sia-sia kan gitu Pak kan. Artinya supaya lebih lebih maksimal pembangunan jalan ini, ya perlulah pihak-pihak terkait seperti inspektorat dan pengawasan lain dalam hal ini harus didoronglah semangat kontraktornya supaya serius. Kalau kayak gini ya takut kita gagal seperti yang lalu. Gitu. Saudara, itulah tadi wawancara kita dengan masyarakat sekaligus organisasi KTCM, KCTIM, pemerhati di Kecamatan Kuala Baru ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi dapat terlaksana. Sampai di sini, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.